Panji Wilis. Kinatah ingkang namung ing gandhik tuwin lambe gajah naminipun Panji Wilis. Punika tur kadang boten namung rerengan, ananging kangge sarana ngedongakaken duwung ingkang watakipun brangasan keras. Serat Duwung Wesi Aji Nayawi Rongga tahun 1936. Jika diartikan itu kurang lebih begini isinya. Panji Wilis merupakan sejenis hiasan emas yang ditempelkan pada bagian gandhik serta lambe gajahnya. Dijelaskan pula pemberian kinatah tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai hiasan untuk menambah keindahan pada bilas mata, namun lebih difungsikan untuk suatu maksud tertentu, yakni sebagai sarana untuk meredam keris yang mempunyai watak brangasan atau keras atau bahkan panas. Dan inilah salah satu pusaka dengan kinatah emas Panji Wilis seperti yang dimaksud dalam serat tersebut. Lantas bagaimanakah untuk prejengannya? Maka panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini menggunakan busana ladrang Surakarta dari bahan kayunya itu gaharu. Ia dibuat dengan begitu rapi, nampak sangat teliti, dengan detail yang nampak indah dan tidak meninggalkan unsur pakemnya. Untuk pendoknya, ia memakai pendok blewah Surakarta dari bahan kuningan polos yang cukup tebal. Kalau dilihat secara keseluruhannya, busana pusaka ini tampil dengan begitu sangat gagah, nampak sekali nyatrio, merbawani, dan pastinya dudut hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13 Dapur Sengkelat Pamurpus Putah Kinatah Emas Panji Wilis Tangguh Mataram Amangkurat. Pusaka sengkelat ini memang cukup membuat mata siapa saja yang memandangnya itu larut dalam keindahannya. Begini prejengannya. Dari pasikutannya saja sudah nampak begitu gagah dan ketampanannya begitu luar biasa. Wibawanya juga terpancar sangat kuat, seolah menyiratkan bahwa pusaka ini pernah berada di tangan orang-orang yang memiliki kedudukan yang terhormat. Pamor yang tergurat di sekujur bilahnya memberi kesan kalem namun penuh dengan pesona. Jika dipirsani itu gradasi warna besinya mempertegas kualitas garap yang dominan dan lebih mempunyai karakter. Riciannya pun masih begitu utuh. Sekar kacangnya itu tampak gelung dengan sangat indah. Lalu sogokan rangkapnya itu terlihat sangat rapi dan gerendengnya menunjukkan keindahan yang luar biasa. Kesan istimewa itu makin terasa dengan hadirnya kinatah emas pada bagian gandhik. Sebuah ornamen yang dikenal sebagai kinatah Panji Wilis. Sebuah sentuhan penghormatan yang memang lazim dilakukan leluhur kita kepada pusaka yang mereka muliakan. Maka tak berlebihan jika pusaka ini disebut sebagai keris yang cukup berkelas. Nilai estetikanya tak hanya pada bentuk fisiknya semata, tapi juga pada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jika kita membahas keris sengkelat, itu memang tidak ada habisnya. Mulai dari legendanya, filosofinya, keindahan bentuknya, hingga ajaran-ajaran luhur yang tersirat di dalamnya. Seperti yang tertulis pada serat Centini yang kalau dibaca itu kurang lebih begini. Dapur sengkelat ginito, maknaniro yaiku rupeng ati. Murate patrap linuhung dineta rasaniro ing sarino kalawan sawenginipun. Tangi lungguh mlaku nindro, duga-duga awokari. Kalau diterjemahkan itu kurang lebih begini. Dapur sengkelat itu dimaknai sebagai nyala hati. Maknanya adalah tingkah laku yang luhur, yakni pada siang hari dan malam hari. Saat manusia duduk, saat manusia berjalan, terjaga maupun tertidur, untuk tidak pernah lupa, selalu menimbang-nimbang dan berpikir dahulu sebelum bertindak. Begitu jeru dan begitu pandes. Dalam sebelah pusaka itu memang tersimpan nyala batin. Ternyata ia bukan hanya benda, tetapi pengiling-iling, pengingat yang halus namun begitu nandes di hati.
Sayangnya hal inilah yang sering kita lupakan. Kita itu terlalu sering memperdebatkan soal dapur, soal tangguh, ini keris bagus, ini kurang bagus, dan lain sebagainya. Namun sedikit yang mau menyelami tentang maknanya, apalagi menjadikannya itu sebagai lagu hidup. Jika memang keris itu dipandang dalam bentuk fisiknya saja, maka kurang lengkap rasanya jika ia disebut sebagai pusaka. Sebab pusaka bukan sekadar kata benda, melainkan kata sifat. Karena ia adalah sesuatu yang dijaga dan dihormati sepenuh hati, bahkan bila bukan dalam bentuk benda sekalipun. Nilai itu pula yang memang tercermin dalam keris sengklat ini, yang bukan sekedar indah, tetapi juga penuh dengan maknanya. Dan makna itu makin dalam bila kita menyelami ornamen panji wilis yang menghiasinya. Bisa panjenengan pirsani. Jika kita maknai perlahan, kata panji itu berasal dari kata sang apanji, yang secara harafiahnya itu berarti yang memiliki bendera, atau menjadikannya simbol kepemimpinan dan simbol kebangsawanan. Gelar ini memang biasa disematkan kepada ksatria Jawa di era Majapahit. Figur panji itu memang tergambar dalam relief candi-candi di Jawa Timur. Dikenali dari topi yang setengah bentuknya itu bundar, bernama tekes yang berbentuk bulan sabit bila dilihat dari samping. Ia tampil sederhana, dadanya itu terbuka, mengenakan kain panjang, serta memakai gelang cincin dan antingnya. Kalau dalam falsafah Jawa, panji itu menggambarkan kesucian manusia sejak lahir. Ia adalah citra manusia makrifat ataupun insan kamil yang tetap tenang dan tawakal di tengah cobaan hidupnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa segala gerak dan nafas bergantung pada kehendak Tuhan. Pasrah dan ikhlas itu menjadi ciri utamanya. Menjauhi godaan dunia dan menjaga keseimbangan batiniahnya. Sementara itu untuk wilis berasal dari bahasa Kawi yang berarti hijau. Hijau adalah merupakan simbol dari alam yang tumbuh, yang hidup dan yang berkembang. Ia melambangkan tentang kesuburan, melambangkan tentang kejujuran, melambangkan tentang keluhuran, bahkan kesetiaan, serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Hijau adalah warna jiwa yang berserah, namun tetap tumbuh, sebuah kekuatan yang lembut namun begitu kuat dan dalam. Maka lengkaplah sudah untuk makna dari keseluruhan pusaka ini. Ia tidak hanya indah cara fisiknya, tetapi juga syarat sekali dengan pesan. Dari bentuk, hiasan, hingga nama yang disematkan, semuanya merupakan simbol dari perjalanan hidup, kesadaran batin, dan harapan yang senantiasa dijaga. Matur nuwun dan salam tutut hati.